Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ana Abdul Majid kelas 2C tentang pelajaran Sirah Nabawiyah Ustadz Zulkarnain yang bertema dakwah Syria dan dakwah Jahriyah. Kita lanjut ke pembahasan tentang dakwah secara Syria atau tersembunyi-sembunyi, maksudnya yang dimana dilakukan oleh Rasulullah SAW selama 10 tahun, ya 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi itu meliputi di berbagai kawanan. Pertama, sebagaimana kita ketahui, Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab, ya, yang di sana ada peradaban Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Namun dengan hal itu Rasulullah SAW bersahabat tidak diam di situ saja, walaupun cita-cita mereka tuh seakan terasa sulit, karena dimana sentral agama Islam terdahulu adalah banyaknya berhala. Namun disitulah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, yang pertama beliau mati fase kawanan pertama, ya. Kawanan pertama itu sangat lumrah, ya, jika Rasulullah SAW menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang-orang yang paling dekat, ya seperti keluarganya, istrinya, dan para sahabatnya tentunya. Ya, berikutnya yaitu berkaitan dengan sholat, ya. Di antara wahyu yang pertama turun adalah perintah sholat, ya. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan sholat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari, ya. Pada awal Islam yang didasarkan dalam firman Allah di dalam surat Al-Mu'min ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, yang artinya, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Surat Al-Mu'min ayat 55. Yang berikutnya Rasulullah SAW, ya, melewati fase yang dimana orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global, ya. Mendengar apa? Ya, mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah mulai menampakkan, ya, dakwahnya, ya. Namun dakwahnya itu masih terbilang sir, ya, atau sembunyi, ya. Hanya segelintir orang yang mendengar akan dakwah hal itu. Namun mereka tidak ambil peduli. Pada awalnya itu mereka tidak ambil peduli, ya. Seperti halnya Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil peduli sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanyalah salah seorang antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, ya, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-hak seperti yang dilakukan Umayyah, ya, bin Salat, ya, dan Kusbi, ya, Amr bin Nufail dan orang-orang yang lain, yang lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh dari dakwahnya Rasulullah SAW. 7 tahunnya itu Rasulullah SAW, ya, mendakwah di luar kota
Mekah, ya, yakni ke kota Madinah. Baik, itulah tadi dakwah Syria atau sembunyi-sembunyi. Berikutnya kita ke tema yang kedua, yaitu dakwah secara jahriyah atau terang-terangan, yang dimana dakwah jahriyah atau terang dilakukan selama 3 tahun, ya. Namun ya, dimana kondisi penangkapan para pengemban dakwah, ya, dan pemboikatan di sana sini itu sudah mulai terang-terangan oleh kaum kafir, ya, seperti berhala Hubal, Lata, Mana, dan Uzza. Itulah banyak sekali pemberontakan di sana sini. Jadi dakwah secara terang-terangan itu, ya, pertama, wahyu yang pertama turun dalam masalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa anjir ashiratakal aqrabin, ya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, ya. Permulaan surat Al-Surah yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa alaihissalam dari perumpamaan atau permulaan nubuah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, ya. Namun di dakwah secara terang-terangan ini Rasulullah SAW juga melewati beberapa fase. Yang pertama, menyeru ke kerabat-kerabat dekat, ya. Langkah utama yang dilakukan Rasulullah SAW, turun ayat di atas yang tadi sudah disebutkan, yaitu surat Al-Surah ayat 214, yaitu mengundang Bani Hashim, ya. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Muthalib bin Abdi Manaf yang jumlahnya ada berapa? 45 orang, ya. Berikutnya di atas Bukit Sofa, ya. Di atas Bukit Sofa, setelah Nabi Muhammad SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dan menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri apa, ya, lalu berseru, wahai semua orang. Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau seraya iman kepada hari akhir. Yang berikutnya, ya, menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan apa? Dan menentang tindakan orang-orang musyrik, ya. Di sini dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin, ya, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik, ya. Maka Rasulullah SAW langsung bangkit menyerang beliau, ya, secara terang-terangan atau jahriyahnya Rasulullah SAW beserta sahabatnya, ya. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan keluar lain bagi mereka, ya, kaum Quraisy, kecuali mendatangi paman beliau, ya, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya. Untuk menguatkan permintaan ini, ya, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dan berkata adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa, ya. Yang berikutnya, ya, membuat kesepakatan, ya, bersama melarang orang-orang yang menunaikan haji untuk mendengarkan dakwah. Maksudnya apa? Selama masa-masa itu orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari sebuah jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu,
mereka berpendapat untuk mengeluarkan suatu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Wahid bin Al-Mughirah ya, memperbincangkan masalah ini. Berikutnya, beberapa cara menghadang dakwah Rasulullah ya. Di dalam dakwah jahriyah ini, dakwah terang-terang ini banyak sekali orang yang tidak suka, banyak sekali kaum yang tidak suka ya, termasuk di kalangan bangsa Arab juga, yang dimana Rasulullah SAW itu menerima ya ejekan ya, menjelek-jelekan ajaran beliau, terus melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang-orang dahulu ya, terus menyodorkan beberapa untuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan ya. Berikutnya, berbagai macam tekanan ya, orang-orang musyrik menerapkan acara-acara disebutkan di atas sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan ya. Jadi pada kesimpulannya di dalam tema dakwah Syria dan dakwah jahriyah ini adalah yang dimana Rasulullah SAW itu berdakwah secara berurut ya, secara istiqomah, secara sistematis atau memiliki strategis yang matang ya, yang dimana Rasulullah SAW itu sudah mempersiapkan kedepannya itu hal-hal yang menimpa mereka. Namun Rasulullah SAW juga tidak luput dari keinginannya, doanya kepada Allah SWT agar dilancarkan segala apa-apa yang telah Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam dakwah gitu. Dan di dalam fase dakwah jahriyah itu Rasulullah SAW sudah mulai dihitungkan ya, maksudnya dihitungkan itu sudah mulai di boikot ya, sudah mulai adanya kekerasan, sudah mulai adanya fitnah di sana sini dan lain sebagainya, yang dimana agar apa tujuan mereka, agar para bangsa-bangsa Arab yang awam ya itu ketika mendengar Islam itu, oh kok Islam teroris ya, kok Islam, maka untuk itu Rasulullah SAW pun tidak diam, mereka para sahabatnya pun mendukung sepenuhnya kepada perintah Rasulullah SAW. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini, yaitu tentang pelajaran Sirah Nabawiyah 1 plus 2C, yang dimana semoga bermanfaat, karena datangnya kebenaran itu adalah datangnya dari Allah, dan segala khilaf dan salah itu datangnya dari Al-Fakir sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.